Bismillahirrahmanirrahim. Kulsum. Kuliah 10 menit. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita lanjutkan pembahasan kita terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Kita fokus pada pasal 27, 28, 29, dan pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli tertanggal 18 Agustus 1945. Pasal 27. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tidak terkecuali ketua DPR, tidak terkecuali ketua MPR, dan tidak juga terkecuali Presiden Republik Indonesia. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi DPR bersama Presiden membuat undang-undang untuk memperkuat kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu ya, dalam satu undang-undang. Bukan membuat undang-undang yang mengurangi kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Bukan seperti itu. Tapi memperkuat, mempermudah, memperlancar. Ya. Jalannya kritik-kritik membangun untuk membangun negara yang adil dan makmur. Pasal 29. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Otomatis berarti bangsa Indonesia adalah mestinya bangsa yang taat menjalankan syariat agamanya masing-masing. Termasuk tokoh-tokoh bangsa dan negara Indonesia ini. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Percaya akan adanya hari kiamat. Percaya kepada adanya surga dan neraka. Sehingga dengan demikian dia akan berbuat baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak korupsi, tidak menyakiti bangsanya, tidak menyakiti rakyatnya, dan lain sebagainya. Karena dia taat kepada Tuhan yang Maha Esa.
Dua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi tambang-tambang kita, emas, perak, tembaga, kemudian minyak bumi, dan lain sebagainya, itu hasil-hasilnya itu sekian sampai 20% dipergunakan untuk menambah kemakmuran rakyat. Jadi setiap tahun bertambah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu. Terjamin pendidikannya murah, ya kalau perlu gratis, kesehatan itu di rumah sakit gratis, ya, dan diperlakukan secara baik, ya, dirawat dengan sebaik-baiknya orang-orang yang sakit dari bangsa kita dengan uang yang dihasilkan dari tambang-tambang kita. Ya, jadi cukup sandang, pangan, papan, kesehatan dan sebagainya. Pendidikan terutama. Pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jadi tidak ada pengemis, tidak ada itu ya. Seperti di Korea Selatan. Saya pernah ke Korea dan itu dijamin di Korea Selatan itu oleh pemerintahnya. Wali kota Seoul mengatakan bahwa di sini tidak ada beggar, ya, dan tidak ada thief, ya, pencuri maupun beggar, dijamin. Nah, mestinya di negara kita itu seperti itu, apalagi berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi kemudian saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pasal 28, 29 ayat 2 dan pasal 34 memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan peri kemanusiaan. Jadi itulah dasolen, ya, jiwa daripada Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kita teringat kembali pada kata seorang filosof, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan cenderung menyeleweng dan kekuasaan mutlak menyeleweng secara mutlak pula. Oleh karena itu, trias politika harus terwujud di negeri ini agar tidak merajalela para koruptor, para pengkhianat bangsa, dan para pebisnis-pebisnis
besar yang menguras harta negara kita ini, sehingga menjadikan rakyat Indonesia menjadi miskin dan melarat. Semoga perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat adil dan makmur, kemah ripah loh jinawi, tata tentrem Kertoharjo segera terwujud. Baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negara yang adil dan makmur dalam naungan ampunan Ilahi Rabbi. Dirgahayu Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.